Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan mingguan, dan ini adalah seri yang keempat. Tentang, saya berikan tema istri Lot. Kita buka dalam Kejadian 19 ayat 23 sampai dengan 26. Ya, kita coba lihat Kejadian 19 ayat 23 sampai dengan 26. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudaraku yang kasih Tuhan, nyaris sudah selamat, ya, sudah dipegang oleh kedua malaikat itu untuk keluar dari rumahnya, kemudian keluar kota, sudah selamat sampai di situ. Bersyukur karena sudah selamat ini. Ya, kemudian dari keluar kota itu kemudian diperintahkan oleh kedua malaikat itu untuk naik ke pegunungan. Dan minggu yang lalu, renungan minggu lalu kita berbicara negosiasi Lot. Lot berkata kepada kedua orang itu, malaikat itu berkata bahwa jangan ke sana, nanti aku terlambat. Izinkanlah aku ke kota yang terdekat, kota kecil yang bernama Zoar, dan disetujui oleh malaikat itu. Selamat sampai di situ, saudaraku. Ini firman Tuhan berkata, setibanya di Zoar, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Artinya tindakan Tuhan untuk memusnahkan kota itu yang sedemikian dahsyatnya, saudaraku. Dan ada perintah dari malaikat itu, jangan kamu menoleh ke belakang. Jangan kamu menoleh ke belakang. Nah, inilah saudaraku yang kasih Tuhan. Di bagian terakhir dari ayat ini berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sekali lagi saudaraku, ini bukan dongeng seperti dongeng-dongeng cerita-cerita yang lain. Jadi ada anak durhaka menjadi batu. Tapi ini fakta bahwa betul-betul istri Lot yang sudah selamat dari berbagai tahap itu, kemudian dia menoleh ke belakang. Dan akibatnya dia menjadi tiang garam. Dari manusia yang berharga menjadi tiang garam yang tidak punya nilai yang tinggi. Sayang sekali saudaraku, pelajaran bagi kita dalam renungan mingguan ini dari istri Lot ini, yang pertama, taati firman Tuhan. Perintah Tuhan taati. Ya. Jangan melanggar. Kalau ini kan betul-betul melanggar, jangan kamu menoleh ke belakang. Dia merasa sudah selamat dan kemudian dia menoleh ke belakang. Dan akibatnya lalu ia menjadi tiang garam. Ini kenyataan, ya. Bukan terus ini cerita yang mengada-ngada, tapi ini betul-betul kenyataan. Bahwa akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Dari manusia yang berharga di mata Tuhan. Manusia yang Tuhan percayakan kebenaran firman Tuhannya. Objek keselamatan dari Allah itu adalah bukan tanaman, bukan binatang, tapi objek keselamatan dari keselamatan Tuhan itu adalah manusia. Sekarang manusia yang kemudian berubah menjadi satu hal yang tidak berharga. Ya. Gambaran dari kehidupan kita yang kalau kita kemudian menyepelekan hidup kita ini dari manusia yang Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah di mana roh Allah tinggal dalam hidup kita. Berharga sekali karena Tuhan berada dalam hidup kita.
Tetapi karena kita tidak setia, karena kita melanggar firman Tuhan, kita tetap menjadi manusia, tetapi manusia yang seperti tiang garam. Tuhan katakan bahwa hidup kita ini hidup yang bernilai. Tapi kita menjadi serupa dengan dunia. Nah, ketika kita serupa dengan dunia inilah, kita mengubah nilai hidup kita yang berharga ini menjadi hidup yang tidak berharga. Tetap menjadi manusia, bukan menjadi tiang garam. Memang istri Lot dari manusia menjadi tiang garam. Tapi kita, pelajaran kita hari ini saudaraku, kita tetap menjadi manusia, tetapi bukan menjadi manusia yang di mana Roh Allah tinggal. Ya, kita hidup, tapi bukan sebagai bait suci Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengingkari nilai ketaatan, nilai kesetiaan. Sama seperti istri Lot yang tidak taat, tidak setia. Padahal dia sudah mengalami tahap-tahap keselamatan. Dari rumah keluar sudah selamat, dibawa ke luar kota dia sudah selamat, kemudian masuk lagi ke kota Soar dia sudah selamat ya, tapi kemudian dia menoleh ke belakang. Saya nggak tahu ya, banyak tafsiran bahwa dia terikat dengan harta bendanya yang dulu, bisa jadi ya, karena tidak dikatakan di dalam ayat ini. Tapi bisa jadi juga dia pengen lihat gemuruhnya suara tunggang baliknya Tuhan untuk kota Sodom dan Gomora, dia pengen lihat. Tapi dia lupa akan perintah, jangan menoleh ke belakang. Dan kemudian dia menoleh ke belakang. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar, diingatkan Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah, di mana Roh Allah tinggal. Pertahankan sampai kita menutup mata. Jangan sampai di akhir dari hidup kita, sudah selamat, di akhir hidup kita mengingkari Allah yang benar. Akhirnya kita bukan menjadi bait suci Allah, tapi menjadi satu manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan memberkati. Amin.